Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Arisa Putra, NIM saya 289205565. Saya mahasiswa semester 1, Prodi Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasakti Bekasi dengan mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen Bapak Dermawan SEMM tentang materi ujian akhir semester 1. Aspek hukum. Soalnya bagaimana desain hukum bisnis ke depannya, bagaimana pendapat Anda mengenai perlindungan konsumen dan apa tujuan dari perlindungan konsumen, serta uraikan dan juga jelaskan atas perlindungan konsumen secara lengkap. Oke. Jadi seperti ini teman-teman, desain hukum berbisnis ke depan sudah terlihat ya. Perubahan yang begitu cepat dalam dunia bisnis merupakan ciri-ciri kehidupan manusia di era distribusi. Kehidupan dunia usaha dan bisnis yang didukung oleh teknologi informasi seperti internet telah menciptakan dunia berbisnis seolah-olah tanpa batas. Jadi borderless trade. Di seluruh penjuru dunia, kemajuan ini secara otomatis baik langsung maupun tidak langsung telah berimplikasi pada ekstensi hukum yang mengaturnya. Kemajuan pesat yang terjadi dalam masyarakat Indonesia termasuk juga masyarakat Indonesia perlu dibarengi dengan sentuhan hukum sehingga ekstensi negara hukum dapat terus dipertahankan. Artinya, dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengembangkan teknologi informasi harus diikuti dengan perkembangan hukum sehingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara dan akan mendorong masuknya investor ke Indonesia. Jadi perkembangan dan kemampuan teknologi informasi secara global membawa dampak luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat nasional dan internasional. Kemajuan tersebut tidak hanya menciptakan perdagangan dan menggunakan elektronik commerce dan e-commerce, sehingga telah melenyapkan konsep jual beli secara konvensional, tetapi sekaligus juga telah menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap ekses negatif dari teknologi tersebut, seperti kejahatan terhadap kredit card atau anjungan tunai mandiri ATM, serta ancaman keadidayaan teknologi informasi sebagai pengganti tenaga manusia di dalam dunia kerja seperti maraknya online shopping. Tanggal 21 April tahun 2008 merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan hukum di Indonesia, terutama untuk hukum bisnis. Dalam tanggal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengundang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran undang-undang ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia harus mengikuti arus globalisasi dalam segala bidang, termasuk dalam transaksi elektronik yang telah berbeda dengan perbuatan hukum pada umumnya. Pemberlakuan undang-undang ini sekaligus juga menjawab tantangan hukum di dunia maya dan siber yang selama ini belum diatur secara khusus di Indonesia. Menurut saya, tentang perlindungan konsumen memang wajib harus diterapkan agar konsumen nyaman dan merasa aman dengan hasil dari produk bisnis yang sedang kita jalankan, dan merasa puas agar suatu permasalahan menjadi kecil dan tidak menimbulkan suatu permasalahan yang serius. Tujuannya menurut saya agar kita bisa selalu menjadikan produk bisnis yang bermanfaat dan aman, serta bisa menjadikan bisnis kita berjalan dengan prosedur dan aturan yang lebih dan terstruktur dan mengikuti hukum yang berlaku. Dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Konsumen adalah perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dan membangun nasional, yaitu asas manfaat dimaksudkan untuk memanfaatkan segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan hukum memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2 ialah asas keadilan, dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen yang perlu usaha untuk memperlakukan haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga ialah asas keseimbangan, dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintahan dalam arti materi dan spiritual. 4 ialah asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudnya untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaannya, pemakaiannya, dan pemanfaatan barang atau jasa konsumsi yang digunakan. Yang terakhir ialah asas kepastian hukum, dimaksud agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan, penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Dan segitu saja teman-teman penjelasan dari saya. Bila ada perkataan ataupun materi yang kurang, mohon dimaafkan. Saya mohon pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.